langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa kelima sutradara yang sudah hadir di Zoom kita kali ini. Ada Mas Alan Dharma Saputra Wijaya. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Alan. Oke. Selanjutnya ada Mas Bagas juga. Mas Petrus ya, digantikan Mas Petrus ya. Selamat sore Mas Petrus. Selamat sore Mas. Oh ya. Oke, terima kasih Mas atas kehadirannya. Selanjutnya ada Mas Bagas Wisnuardi dari For Today Cinema. Selamat sore Mas Bagas. Halo Mas, selamat sore. Selamat sore. Oke, kemudian ada Mas Insan Indah Pribadi dari Sangkan Paran dan Kolaboratif Antropologi. Selamat sore Mas Insan. Selamat sore Mas Nugroho. Selamat sore. Selanjutnya ada Mas Gugun Arif dari Javura Studio. Katanya dari hutan ini. Selamat sore Mas. Ya. Dan terakhir ada Mas Danang Prasetyo dari 4 Sehat 5 Obat Production WMY. Ya, selamat sore Mas. Oke. Nah, Mas, ini kita mau menggali lebih jauh ya tentang film-film yang udah digarap oleh teman-teman semuanya. Terutama untuk pertama saya mau ke Mas Petrus dulu. Mas, bisa cerita sedikit nggak film judulnya Terciduk ini? Saya gali-gali info tadi pernah sempat dapat ini ya penghargaan dari Anti Corruption Film Festival gitu ya Mas ya. Nah, kenapa nih Mas kok pengen filmnya diapresiasi di Festival Film Purbalingga tahun 2021 ini Mas? Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman panitia dan teman-teman penonton dan filmmaker yang udah datang untuk nonton dan mengapresiasi karya kami. Sebelumnya untuk menjawab pertanyaan itu, kenapa mendaftarkan filmnya ke Festival Film Purbalingga? Mas Itu Petrus, nun ya. sewu, suaranya kurang keras. Oh ya, apakah sudah jelas? Aman ya? Oke. Jadi kenapa memilih Festival Purbalingga untuk kami daftarkan? Yaitu karena sebelumnya saya sendiri sudah mengikuti festival ini itu sudah mengamati lah festival ini sejak di masa SMK gitu. Jadi sudah mengikuti perkembangannya dan melihat film-film yang diputar di festival ini dan visi yang dibawa oleh Mas Bowo Laksono dan teman-teman dari CLC Purbalingga ini menurutku menarik gitu, mengembangkan perfilman yang ada di Banyumas Raya dan Purbalingga gitu. Jadi dan sebenarnya film Terciduk ini sebenarnya tujuan akhirnya adalah ingin menjumpai sebanyak-banyaknya penonton, sebanyak-banyaknya ruang putar itu agar semakin banyak yang bisa mengapresiasi. Terlebih ini kan film animasi ya gitu. Jadi kita memang ingin lebih banyak diapresiasi. Terima kasih. Nah, kalau gitu Mas, itu kan film animasi ya bagi mungkin bagi masyarakat Indonesia atau teman-teman sekalian belum terlalu akrab ya. Gimana sih Mas cara bikin film animasi itu? Prosesnya seperti apa? Kasih gambaran sedikit Mas, singkat aja. Oke. Jadi sebenarnya awal proses dari film Terciduk ini adalah pertama waktu itu memang dikhususkan untuk mengikuti festival anti korupsi itu. Nah, cuma berawal dari ya sama seperti film pada umumnya, berawal dari ide kegelisahan kita gitu tentang apa yang sedang terjadi di negara ini yang berlarut-larut terus masalah korupsi bahkan sampai hari ini gitu. Jadi berawal dari ide, lalu selanjutnya kita kemas
mulai masuk ke storyboard gitu. Udah masuk ke storyboard, lalu mulai dari tim animator itu, eh, kebetulan tim animatornya satu orang, Alan Alan Bambang Saputra itu, dia eh, membuat semacam animasi kasarnya dulu, lalu setelah itu baru setelah itu mulai di diperbaiki lagi ke di After Effect gitu. Lalu setelah itu baru ditambah scoring musik, lalu ditambah beberapa penyesuaian, dan akhirnya bisa selesai dalam waktu 1,5 bulan gitu. 1,5 bulan ya. Wah, cukup cepat juga ini. Oke, kita ke film yang agak ke sutradara yang berikutnya yang agak mirip-mirip nih, Mas Gugun Arif dari Javora Studio. Mas, kenapa nih Mas Arif filmnya diikutkan di Festival Film Purbalingga? Saya itu mengamati Purbalingga udah sejak lama, Mas. Dan lama itu banget menjadi panutan kami lah di sekte kami. Tahun 2005 Sekte sesat bukan ini? sesat kreatif. Tahun 2005 kami itu mengenal karya Mas Bowo Laksono di Global Indie Film Festival. Kebetulan karya kami waktu itu saya masih di Jogja ya. Itu kan masuk di nominasi. Setelah itu saya terus ngikutin tuh perkembangan di Purbalingga. Dan bahkan salah satu film dari kami juga pernah sempat diputar di Purbalingga tahun 2012 kalau nggak salah. Tapi bukan acara festival seingat saya, kayak pemutaran rutin gitu. Dan saya selalu bilang ke teman-teman, nih kalau film indie itu barometernya yang bisa diamati ini Purbalingga. Jadi rasanya nggak lengkap kan kalau misalnya distribusi film kita itu tidak melewati satu festival yang sejak lama kami hormati, kami idolakan. Ya Mas, itu kan berarti sejak tahun 2005 ya. Nah, gimana Mas bisa cerita sedikit tentang proses kreatif untuk menggarap atau memproduksi sebuah film itu ya. Ini kan ada di judul film yang Anxiety Domicapus ini, informasinya juga dapat ini ya, penghargaan di Piala Maya ya Mas ya. Iya. Nah, itu proses kreatifnya seperti apa Mas ini Mas? Ini sebenarnya film yang saya buat untuk coping with depression ya. Jadi kan kemarin awal-awal PPKM tuh rasanya depresi berat ya. Agak bingung saya mengungkapkannya. Tahun 2020 sekitar bulan Agustus mungkin ya. Jadi saya merasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain, dan satu-satunya hal yang terngiang di kepala itu, wah saya harus bikin film supaya nggak tambah gila gitu aja. Dan kepada teman-teman yang sesekali juga itu saya bilang, yuk bikin film yuk, dengan dana berapapun deh gitu. Jadi respon spontan atas kondisi emosional yang nggak jelas ya waktu itu sebenarnya. Gitu aja ya Mas, kemudian jadi ide lalu dieksekusi gitu ya. Dan semasa mengkarantina diri itu kan ya makanya mie aja gitu kan. Di saat kepepet malah jadi sebuah karya gitu. Anxiety dengan mie. Anxiety dengan mie. Oke, saya kepingin ke Mas Danang Prasetya nih Mas dari UMY. Mas, kenapa nih Mas pengen gabung atau nongol di Festival Film Purbalingga? Lalu ceritakan sedikit nih tentang filmnya tadi yang diceritakan ya, film Setiti. Oke, Mas. Nah baik gini. Jadi untuk kenapa kok gabung ke festival ini ya? Nah itu sebenarnya dari kita tuh pengennya tuh film kita emang ditampilin ke penonton luas gitu loh. Nah salah satunya kita nemu info bahwa Festival Purbalingga ini baru
open submission. Nah, kita coba. Nah, kebetulan lolos. Tuh. Ya, terus untuk Lalu, filmnya filmnya sendiri ya. Nah, filmnya sendiri itu sebenarnya ingin ngangkat kayak masalahnya orang desa gitu loh. Ketika dapat masalah, terus kan ada nih solusi dari pemerintah itu kartu prakerja. Tapi kan ada beberapa pihak yang menyalahgunakan itu, kayak memanfaatkan buat bikin web phishing gitu, web palsu, di mana nanti identitasnya itu dimanfaatin untuk hal-hal yang negatif, kayak pinjaman online, kayak pemalsuan data, seperti itu. ya, itu banyak ya Mas ya kasus seperti itu yang Ya, dialami oleh masyarakat yang kurang melek teknologi terutama ya. ya, Oke. Oke, ini yang berikutnya ada 2 film dari Banyumas Raya. Tlatah Penginyongan, ada Mas Insan Indah Pribadi dan Mas Bagas. Mas Bagas, yang pertama dulu. Ceritakan nih Mas, gimana proses ide kreatifnya, kemudian kok pengen ngangkat tokoh Bawor itu sebagai ikonnya Banyumas ya sampai hari ini ya. Itu kenapa Mas? Kalau untuk proses kreatifnya ya Mas, itu sebenarnya kayak apa rasa penasaran saya. Jadi saya semenjak kecil itu serasa kayak heran aja kenapa di setiap event di kota Banyumas atau Purwokerto itu banyak sekali yang menggunakan toko Bawor gitu. Dan ditambah lagi itu banyak simbol-simbol Bawor di kota itu. Nah, dari situlah kayak muncul ide buat membikinkan film, dan tujuannya juga untuk memperkenalkan Bawor ini secara luas lagi gitu. Terlebih lagi menurut saya itu apa kayak sifat-sifat Bawor yang menurut kepercayaan masyarakat merupakan representasi dari masyarakat Banyumas itu, menurut saya itu kayak udah mulai luntur gitu Mas. Makanya saya tertarik untuk mengangkatnya sebagai film gitu Mas. Lalu Mas Insan ini, Mas Insan dengan Batik Jiwa tahun 2020 ya Mas ya. Saya semalam dapat broadcastnya ini untuk segera nonton filmnya Mas Insan. Ya, Ceritakan Mas gimana kondisinya, istilahnya proses kreatifnya ya. Mas Insan juga salah satu senior di perfilman senior. Banyumas, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana bisa survive sampai hari ini di tengah pandemi. Aduh, duh, 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 duh. Sebenarnya nggak survive juga ya, sama seperti yang dirasakan Mas Gugun itu. Saya juga sempat stres itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Pakai Tapi mie nggak Mas? iya, Pakai beneran. mie. Akhirnya cuma bisa makan mie gitu kan. Pengen ikan aja, tempe sampai dibentuk gambar ikan, digoreng gitu biar tempenya rasa ikan gitu. Film Batik Jiwaku itu sebenarnya merespon ini ya, karena saya lebih banyak dekat dengan teman-teman pelaku ekonomi kreatif gitu kan. Lalu tiba-tiba saya dapat kesempatan. Halo Mas Insan, masih on? Oke, sambil menunggu Mas Insan kita lanjut dulu Mas. Tadi dari kalau Mas Petrus itu tadi Job HD Office ini apakah bentuknya komunitas atau kampus atau seperti apa Mas? Kalau JPT Office sendiri itu berangkat dari rumah produksi itu dari masa kuliah itu. Jadi kebetulan kami dari salah satu jurusan film di kampus Udinus di Semarang itu, terus kita membuat sebuah rumah produksi itu, tapi kita nggak cuma berfokus di rumah produksi, maksudnya memproduksi film, tapi kita berfokus di distribusi film dan publikasi film gitu. Oh gitu ya, rumah produksi ya Mas ya. Kalau kondisi rumah produksi di Semarang seperti apa Mas? Menjamur atau istilahnya kembang kempis juga atau gimana Mas? Kalau di masa pandemi ya, Iya, saat ini terutama. kalau kondisi perfilman Semarang di masa pandemi
sebenarnya justru malah lagi giat-giatnya gitu, karena eh, sekarang juga di Semarang udah ada sekolah film, udah ada juga udah ada beberapa pergerakan perfilman gitu di Semarang. Jadi justru dimulainya malah di masa pandemi gitu. Jadi sempat ada beberapa pergerakan yang menurutku menarik gitu, dan justru ke apa terpicu dari masa pandemi ini gitu. Jadi yang semulanya mungkin di Semarang itu nggak begitu kelihatan, di akhir-akhir ini mungkin teman-teman juga sempat lihat beberapa film dari teman-teman Semarang juga bisa mampir ke beberapa festival di nasional maupun di internasional gitu sih. Malah sebaliknya ya Mas ya, kondisinya malah Ya, semakin banyak ini ya, semakin menjamur. Ada sekolah-sekolah film, sanggar-sanggar ataupun komunitas semakin bertumbuh. Oke, ya. ada Mas Insan sudah kembali rupanya. Hilang kemana tadi Mas? Nggak Coba tahu, saya ulangi lagi Mas. tiba-tiba laptopku hang gitu, gambarnya diem gitu, aku Oh gitu ya. Oke Mas, gimana Mas proses kreatif selama perjalanan berapa tahun ini udah sepantaran? Mungkin hampir sama dengan Purbalingga ya. Seperti yang apa Mas? ya itu Gambarannya Mas? ya itu tadi digarap di saat masa pandemi sih sebenarnya sih. Itu film cuman dikerjakan selama 2 bulan. Di bulan pertama kita nggarap konsep, terus di bulan selanjutnya kita eksekusi, produksi. Karena memang ini saat itu memang kita lagi gencar-gencarnya berkampanye untuk penguatan ekonomi nasional ya. Akhirnya dapat dukungan juga dari Kominfo gitu ya, dari pemerintah lah istilah gitu. Untuk akhirnya film ini dapat diputar. Dan kenapa kok saya masukin ke Festival Film Purbalingga ya? Menurut saya Festival Film Purbalingga ya festival film yang paling seksi di Indonesia, cuman Festival Film Purbalingga. Serius itu. Jadi di saat festival-festival lain yang tumbang, Festival Film Purbalingga masih ada. Gitu. Bahkan Sampai ke Festival Film 15 tahun Indonesia, nih Mas ya. bahkan Festival Film Indonesia kalah, yakin. Semangatnya kalah sama Festival Film Purbalingga. Pandemi tetap jalan ya Mas. Yo, itu Mas Kevin. Oke. Gimana Mas kalau kondisi perfilman di Cilacap ini ya? Jenengan oh ya sebagai informasi Mas Insan ini juga dinobatkan sebagai ketua ekonomi kreatif Cilacap ya. Wah, selamat nih Mas. Pergubnya masih belum Gimana jelas. gambaran perfilman di sana? Perfilman di Cilacap seperti apa Mas? Ya, kalau sebelum pandemi kita masih bisa bercerita, kita terus ya teman-teman pelajar terutama akan terus punya spirit, mulai bermunculan komunitas-komunitas dari pelajar, terus jadi teman-teman Karang Taruna gitu kan, terus mereka lebih banyak ngupas tentang daerah. Terakhir sebenarnya pengen ngupas tentang ekonomi kreatif itu kan, aktivitas teman-teman di Karang Taruna, pemuda masjid itu perlu difilmkan dengan versi mereka tentunya ya, dengan sangat ringan. Tapi akhirnya masuk masa pandemi ini itu jadi serba berantakan sedikit sih. Nah, tapi sih spirit membuat film dengan gaya-gaya di desa di daerah itu tetap ada sih. Oke, belusukan ke desa-desa ya Mas ya pilihannya. Yang bisa dilakukan sekarang cuma seperti itu Mas gitu. Karena di masa pandemi nggak ada yang bisa dilakukan secara besar-besaran. Saya lanjut ke Mas Bagas nih Mas, gimana Mas kalau di kampusnya Panjenengan Mas di IT Telkom ya Mas ya? Iya Mas. Apakah kalau secara umum di Banyumas masih ada nggak sih komunitas-komunitas film yang bergerak kemudian atau bikin ruang-ruang diskusi atau kemudian memproduksi filmnya atau hanya sekedar mainan di Instagram atau YouTube seperti apa gambaran di Banyumas Mas? Kalau di Banyumas sendiri sih saya juga masih kayak ngawang-ngawang gitu Mas. Soalnya saya juga baru kemarin tahunya gitu. Kalau setahu saya komunitas memang ada kayak digital sinematografi Banyumas itu saya rasa cukup aktif. Mereka juga seringkali mengadakan pertemuan. Cuman untuk tahun ini kayaknya agak sedikit berkurang. Dan untuk kayak diskusi itu, ruang diskusi untuk tahun ini kayaknya saya belum menjumpai sih. Soalnya juga saya masih baru gitu. Itu Mas. Ya, berarti sudah kenalan dengan komunitas ini ya, digital sinematografi itu ya? Iya, baru tahu-tahu sebentar. Oke, ini yang salah satu yang bikin saya penasaran nih, komunitasnya Mas Gugun. Di Blitar ya Mas ya?
Itu Iya, seperti apa Mas benar. gambarannya kelompok komunitas atau rumah produksi yang ada di sana? Jadi sekalian memperkenalkan ulang. Wlingi itu nama sebuah kecamatan, dia merupakan bagian dari Kabupaten Blitar. Cuman kami di sini menyebut komunitas atau kami kadang biasanya nyebutnya sekte itu sebagai Wlingiwood. Itu berdiri sejak 2014, tapi kalau aktivitas perfilmannya itu sudah ada sejak 2009 untuk di Wlingi. Kalau di Blitar sih sebelum itu sudah ada, cuman waktu itu saya lebih banyak di Jogja, jadi tidak terlalu mengikuti. Nah, tapi secara lebih jelasnya Wlingiwood baru dari 2014. Nah, kalau di Blitar sendiri kan Blitar Mas ya, cukup luas. Ada Blitar Kota juga dan ada juga beberapa teman-teman perfilman di sana juga. Cuman kalau saya boleh bilang sih untuk saat ini yang paling aktif memang di sini di Wlinginya. Nah, di Wlingi sendiri komunitas kami itu juga membina beberapa kelompok klub film di sekolah, ada di 2 sekolah, plus sama teman-teman yang gabung aja yang tidak mengatasnamakan sekolah juga ada. Yang dari sekolah di sini ada yang dari SMK, kami membina satu kelompok film di sini. Ada juga yang dari SMA di kecamatan sebelah, tetapi aktivitas perfilmannya lebih banyak di sini. Dan selama pandemi ini sudah produksi 3 film sih, termasuk Anxietus ya. Kalau Anxietus itu produksi dari saya pribadi, tapi yang dari komunitas ada kemarin. Yang dari saya ada 2 film yang sekarang ya sedang dalam proses distribusi. Dan ya kalau pandemi ini mungkin yang jadi masalah cuman kalau kita syuting rame-rame kayak gitu kan agak repot. Jadi kebanyakan kita bergerak dalam kelompok-kelompok kecil yang terbatas sekali. Seperti yang situs itu juga kami syutingnya juga sekitar sini aja. Bahkan di ruang ini juga yang adegan pesawat di ruang ini, yang adegan di eksteriornya di lapangan sebelah dekat dari sini, cuman seperlemparan batu aja. Oke, ternyata masih tetap hidup ya, tetap jalan ya. Alhamdulillah. Istilahnya tetap beraktivitas ya Mas ya. Iya. Oke, meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas seperti ini. Baik, sebelum saya lanjut ke narasumber selanjutnya, saya ingin melempar pertanyaan ini ke teman-teman yang hadir lewat kanal Zoom. Hadiahnya door prize berupa kaos cantik, warnanya ungu, kaos FFP ya, Festival Film Purbalingga yang ke-15. Oh, merah maron, ya sorry, diralat ini, merah maron ternyata. Saya buta warna mungkin ya. Oke, pertanyaan pertama, nanti yang paling cepat. Oh ya, penonton silakan bertanya, mungkin kepada narasumber yang hadir ini. Sebelum saya lanjut ke narasumber yang berikutnya, bisa tanya ke Mas Gugun, bisa tanya ke Mas Petrus, bisa tanya ke Mas Bagas, Mas Insan atau Mas Danang. Bisa raise hand dulu, silakan lewat chat nanti kemudian ini. Ya, silakan yang ingin tanya bisa tekan fitur raise hand, angkat tangan. Oke, sambil nunggu teman-teman yang ingin tanya, saya langsung ke Mas Danang ini Mas ya, terakhir ya. Mas Danang, gimana kondisi perfilman di Jogja ya, terutama di Jogja saat kondisi seperti pandemi seperti ini, apakah masih jalan atau jalan di tempat atau gimana? Kemudian di kampusnya itu seperti apa gambarannya, kalau apakah difasilitasi oleh pihak kampus atau memang jalan sendiri-sendiri seperti itu? Oke, ya baiklah. Mungkin saya akan jelasin di area kampus saja ya, Mas. Soalnya saya emang dari komunitas yang dari kampus gitu. Nah, untuk saat ini tuh kegiatan di kampus, khususnya di komunitas itu emang terhenti, Mas, karena keadaan pandemi yang kayak gini. Jadi emang semuanya kegiatan yang bikin film itu kita alihkan ke kayak lebih ke workshop gitu loh Mas. Jadi
untuk kegiatan yang mengumpulkan massa itu dihentikan. Jadi emang benar-benar sekarang ini ya berhenti. Tuh. Sudah tidak hampir nggak ada yang produksi ya Mas ya. Nah ini Masnya nekat produksi kapan ini Mas? Kalau ini setelah ya emang pada saat pandemi ya, awal pandemi, tapi setelah udah agak nurun tempo apa ya, kehetikan gitu loh Mas. Nah itu udah turun, terus emang ya kita beraniin sama pakai protokol kesehatan. Terus emang kegiatan juga disupport sama kampus, jadi tentang protokol kesehatan juga didukung penuh gitu. Oke, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya atau ini. Oh sudah ada nih Mas Agung Widodo. Silakan Mas, pertanyaannya Mas. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya untuk bagaimana cara teknik untuk membuat film semi animasi ya Mas ya. Teknik untuk membuat film semi animasi Pak. Untuk Pak Gugun itu Pak. Oke, terima kasih. Itu saja Mas Agung. Ada lagi? Iya, itu aja Pak. Saya lagi di jalan ini Pak, jadi kurang kedengaran ini Pak. Oh, iya. Siap. Oke, Mas bisa langsung dijawab Mas. Mas Gugun mungkin bisa Mas Petrus juga bantu nanti. Ya, terima kasih Mas Agung. Sayangnya nggak ada Mas Alan ya. Mas Alan diwakili sama Mas Petrus ya. Kalau Mas Alan animator murni, kalau saya animator gadungan. Ya tekniknya sebelumnya kita perlu tahu dulu animasi ada banyak teknik, bisa digambar, bisa memakai benda 3 dimensi, bisa juga memakai computer generated. Tapi kalau saya cenderung memakai gambar, meskipun nanti dalam pengolahannya tetap digital juga. Kalau menjelaskan animasi dalam waktu beberapa menit nggak cukup ya Mas ya, tapi saya kasih gambaran aja. Asal ngerti konsep mengenai persistent of vision. Jadi bagaimana gambar yang ada gerakan dalam gambar bisa diciptakan melalui ilusi pergantian yang sangat cepat. Jadi dipelajari itu dulu, memahami dulu, nanti selanjutnya baru belajar soal teknik animasi yang paling gampang. Misalnya bagaimana menciptakan animasi bola gelinding, bola terpantul, itu aja dulu, nanti baru yang lebih rumit, misalnya kepala noleh, yang mulut berbicara, atau gerakan, itu nanti lebih kompleks. Kalau keterampilan yang diperlukan menggambar, dan ini keterampilan menggambar nggak sekedar bisa, tetapi kalau saya boleh bilang harus cukup jago menggambar ya. Jadi memang dituntut untuk animator harus sangat paham anatomi nggak sekedar bentuk tubuh, tetapi juga anatomi gerakan. Bagaimana misalnya melangkah itu, proses-proses gerakannya itu, tahap-tahapnya, pose-posenya itu bisa digambar. Nah kalau sudah paham itu nanti bisa dikembangkan, meskipun karakternya nanti diganti. Sebagai studiawan misalnya kita bikin animasinya manusia berjalan, tapi nanti kalau udah sudah paham konsepnya, bisa karakternya diganti robot, diganti binatang, kayak gitu. Dan secara tradisional sebenarnya animasi ini termasuk paling ribet, biayanya paling mahal, tetapi ya syukurlah kita sudah masuk era digital, ada beberapa trik yang bisa digunakan untuk mengakali itu semua. Seperti dalam film Anxious Demi Kapus, itu ada beberapa scene yang menggunakan animasi, itu isinya juga banyak akal-akalan, cuman kalau dijabarkan di sini waktunya saya pikir kurang cukup sih. Jadi sebenarnya itu banyak akal-akalannya. Antara lain ya, kalau saya bocorin bagi teman-teman yang mungkin di sini siapa tahu ada yang animator, saya pakai bank gambar ya, image bank gitu. Jadi ada beberapa gambar yang saya pakai secara berulang untuk narasi yang berbeda-beda. Jadi sebagai bocoran misalnya untuk gerakan mulut saja, saya cuma bikin 3 gambar saja sebenarnya. Jadi tidak sebanyak itu, tidak seperti prosesnya yang dijalani oleh Walt Disney atau Hayao Miyazaki. Kurang lebih begitu sih gambarannya. Oke, ada dari Mas, tambahan mungkin dari Mas Petrus.
Kalau dari saya sendiri, kebetulan karena saya di bidang ke produserannya, mungkin bisa nambahin sedikit aja ya, karena juga alatnya juga berhubungan edit. Jadi sebenarnya kalau melihat proses dari animasinya tercipta sendiri, itu memang berawal dari ya sketch gambar di apa di media iPad-nya Alan itu, terus habis itu di transfer ke untuk bisa bergerak di animasi 2D gitu. Nah, lalu mulai masuk setelah mulai digerakkan itu lalu mulai di color grading gitu. Jadi udah mulai, jadi sebenarnya juga apa itu sih kalau kalau apa kalau teknik dari animasi yang digunakan tidak tidur gitu. Jadi sebenarnya juga eh, itu sih kalau kalau animasi yang digunakan tidak tidur itu sih. Semoga Mas Agung cukup puas ya. Kalau kurang puas nanti bisa minta nomornya Mas Gugun di chat aja atau Mas Petrus tanya-tanya langsung gitu ya. Oke, berikutnya mungkin teman-teman silakan yang ingin bertanya bisa raise hand atau ini pengen nanya ke Mas Insan atau ke Mas Bagas, ke Mas Petrus atau Mas Gugun atau Mas Danang di sini ya Mas. Mumpung teman-teman masih ada di sini semuanya. Oke. Saya pengen menggali lebih jauh nih Mas tentang apa namanya filmnya Mas Insan nih Mas tentang batik tadi ya, batik jiwaku. Mas, apakah batik yang digarap oleh teman-teman di Cilacap itu ya, oleh para pegiat ekonomi kreatif di Cilacap itu masih eksis sampai sekarang? Kalau tadi yang jadi subjek itu sebenarnya yang aku ambil di daerah Jogja, di Bantul, di daerah sana. Cuman kalau di daerah Cilacap itu sebenarnya sebagai potret ya. Kalau pelaku batik hampir di Indonesia semuanya ini saya merasakan, terutama di Jawa Tengah itu memang dampaknya kerasa di saat pandemi. Biasanya banyak pesanan, orderan dipakai untuk agenda kegiatan-kegiatan wisata gitu kan, terus kegiatan-kegiatan kedinasan tiba-tiba saja di masa pandemi berhenti. Dan tapi bagusnya adalah mereka tetap bisa mempekerjakan para karyawan-karyawan itu, artinya maksudnya mempekerjakan para pembatik-pembatik itu gitu. Jadi spirit yang mereka bangun itu luar biasa. Meskipun itu terjadi di berbagai daerah, baik itu Kebumen, Cilacap, Banyumas, itu para pengusaha batik itu sebisa mungkin tetap mempekerjakan para pekerja itu. Nah, spirit itu yang sebenarnya mau dipotret di dalam film itu. Dan bagaimana kerjasama dengan beberapa para pelaku ekonomi kreatif di tempat lain, misalkan kayak tadi ada juga Mbak Lina, dia memanfaatkan produk-produk batik untuk membuat masker. Nah itu kan apa ya, berbeda dari pelaku ekonomi kreatif yang beda. Begitu juga mungkin andai kata bisa filmnya bisa lebih panjang lagi, mungkin saya juga bisa akan mengungkap ada juga teman-teman pegiat kegiatan yang menggunakan batiknya atau para pelaku ekonomi kreatif yang membuat kerajinan tangan seperti kayu itu bisa menggunakan batik-batik tersebut sebagai apa ya media untuk aktivitas mereka. Jadi kalau ditanyakan kegiatan aktivitas batik di Cilacap ya mungkin hampir sama di beberapa daerah yang lain gitu sih Mas Gogon. Oke, saya ke penonton lagi yang sedang ngobrol-ngobrol dengan atau menyaksikan tadi ya film-filmnya ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada narasumber? Silakan raise hand. Atau kuis ya? Kuis. Oke, karena tidak ada yang bertanya, saya pengen lempar ke pertanyaan nih ke teman-teman yang sedang standby. Nanti silahkan raise hand, lalu kenalkan namanya untuk menjawab pertanyaan. Lalu nanti akan dari admin akan mengechat
teman-teman yang menjawab, yang sudah menjawab pertanyaan. Oke, pertanyaan yang kira-kira gampang apa sulit ini? Oh, yang gampang apa yang sulit? Yang gampang saja. Oke. Pertanyaannya kita lemparkan sekarang. Di logo atau poster Festival Film Purbalingga itu ada ikon yang sangat kelihatan ya, sangat mencolok. Dan bahkan saya juga mungkin sempat lihat animasinya ya, animasinya. Nah, gambar apakah yang berada di poster Festival Film Purbalingga itu? Namanya ya. Ini titik-titik ini. Silakan yang bisa menjawab. Warnanya cukup kelihatan, di backgroundnya teman-teman narasumber juga ada. Ya, selain Mas Agung gantian Mas, nanti double hadiahnya. Oke, ada yang Oke. Saya hitung sampai 10 detik, 10 hitungan. Kalau belum ada yang menjawab, maka saya akan dilarang, narasumber dilarang menjawab. Pertanyaannya gampang sekali nih. Di posternya Festival Film Purbalingga yang ada di backgroundnya teman-teman narasumber itu ada sebuah ikon yang sangat terlihat. Nah, kebetulan juga itu menjadi ikonnya Purbalingga. Ada Putra. Oke, silakan Mas Putra Iga Arahma. Dikenalkan dulu dari mana, siapa? Suaranya Mas Putra tidak ada, masih di mute mungkin. Halo Mas Putra, suaranya belum masuk. Halo. Oh ya, oke. Silakan Mas Putra Iga, dari mana Mas? Perkenalkan Mas, aku Putra Iga dari Clean Youth Filmmaker. Kebetulan saya kameramennya Ansetus Kebikus. Oh, kameramennya ini. Ini bukan kong kali kong ya. Silakan langsung. Pertanyaannya tadi ikon dari ini ya, apa itu posternya? Festival Film Purbalingga 15. Jawabannya Blangkon Sudirman. Oke. Oh iya, selamat untuk Putra Iga Arahma. Nanti silakan berkomunikasi dengan panitia lewat chatting. Oke. Untuk mengakhiri sesi kita kali ini, apakah ada sesi untuk closing statement? Ada ya? Oke. Pertanyaan satu lagi. Oke. Silakan Mas Bakri. Oh, Triadi Sumbogo. Oke, Triadi Sumbogo, silakan Mas. Yang sudah resen. Pak dosen, monggo Pak dosen. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Adi. Saya ingin tanya ke Mas Gugun ya, sama Mas Petrus ya. Yang tadi kan dua filmnya animasi ya. Saya sangat terkesan dengan bahasa yang kemudian ditampilkan dalam film. Itu bahasa apa sih Mas sebenarnya Mas? Karena pada akhirnya penonton ngertinya kan setelah membaca ini ya, membaca subtitlenya ya. Tapi kalau misalnya kalaupun misalnya nggak membaca sih, beberapa kemudian kita ngerti ya, ada penambahan dari bahasa yang juga dilakukan. Tapi itu sebenarnya bahasa apa? Lalu kemudian bagaimana proses pengembangan bahasa itu? Saya jadi tertarik aja karena kan macam-macam ya. Kayaknya itu bukan bahasa Blitar kan ya? Bahasa Blitar saya kira nggak begitu ya. Tapi itu sebenarnya bahasa apa? Bagaimana mengembangkan bahasa itu, karena penting ya film, apalagi bahasa kan medium ya untuk menyampaikan pesan ya, selain visual gitu ya. Itu lalu kemudian apa sih sebenarnya motif teman-teman gitu ya untuk kemudian mengembangkan itu? Apakah mau mengembangkan satu genre bahasa baru dalam sebuah film atau mungkin ada motif-motif tertentu gitu ya?
Karena terus terang ketika kemudian menonton film Banyumas kan kita juga itu menjadi identitas ya. Bahasa itu kan pada akhirnya menjadi identitas ya. Teman-teman di Banyumas kuat dengan bahasa penginyongannya yang kemudian bahasa penginyongan banyak dikenal gitu ya oleh orang di luar Banyumas karena film-film Banyumas teman-teman di JKFB gitu. Nah ini sebenarnya tadi bahasa apa yang saya ingin explore mungkin ya. Atur nuwun. Oke, iya. Terima kasih Mas Triadi Sumbogo. Langsung aja Mas Gugun, Mas Petrus. Bahasanya itu bahasa apa? Bahasa dari planet mana itu, Mas? Kayak mengenai bahasa, jadi itu apa ya? Sebagian constructed, sebagian ngawur-ngawuran, gibberish. Saya punya latar belakang sastra, saya kuliahnya di sastra sebenarnya. Jadi saya sedikit memasukkan lah unsur dari beberapa bahasa yang pernah saya pelajari. Tetapi itu juga nggak benar-benar ketat. Jadi grammarnya pun juga nggak ada sebenarnya. Itu sebenarnya bermula dari tahun 2019 saya juga bikin animasi yang sebenarnya merupakan prequel dari film Anxietus. Itu saya sudah menggunakan bahasa-bahasa yang semacam itu. Ya campur adukan Jawa, Perancis, Inggris, dan sebagian ngawur gitu. Yang mana sebenarnya waktu itu alasannya adalah saya belum menemukan dubber yang pas untuk mengisi suara karakternya. Jadi sembari menunggu itu, sambil saya ngetes editingnya, itu iseng-iseng aja saya isi dengan bahasa ngawur-ngawuran gitu. Tapi lama-lama didengar kok asik juga. Terus saya kasih aja subtitle yang sebenarnya juga beda sama sekali dengan bahasa yang saya omongan itu. Dan kemudian di bagian akhir kemudian baru dirombak-rombak, sedikit ditambahin beberapa yang mungkin dikenali ya. Mungkin secara tipis-tipis bagi teman-teman yang berbahasa Jawa atau sedikit tahu bahasa Jepang itu kan akan sedikit familiar beberapa kata. Dan saya campur aduk lagi dengan bahasa program lokal sini. Di Wling ini ada bahasa program lokal yang nggak terlalu terkenal, nggak sampai keluar daerah. Nah itu sempat populer tahun 90-an tapi ya di lokal sini aja. Nah, itu saya tambahin, saya utak-atik, akhirnya ya jadilah seperti itu. Lalu apakah itu jadi pakem, Mas? Jadi patennya? Saya tidak merencanakan seperti itu, tapi tahu-tahu saya ada 3 film saya itu pakai bahasa yang begituan. Ya mungkin halo Mas Petrus. Ciri khas secara nggak sengaja mungkin. Nggak sengaja ya Mas ya. Halo, oke ke Mas Petrus. Mas Petrus ada nggak penggunaan bahasa-bahasa prokem atau gimana istilahnya? Kalau di animasi di film kami sebenarnya bahasanya sih memang kelihatannya ya bahasa Indonesia, lalu ada pendekatan juga bahasa Jawanya juga, tapi meskipun menggunakan bahasa Indonesia juga pun kalau kelihatan di dialognya pun kan logat Semarangan gitu. Jadi sebenarnya selain pengen mengembangkan animasi, maksudnya pengen memperkenalkan bahwa ini film animasi dari Semarang juga sebenarnya ya pengen membawa bahasa dari Semarangan ini untuk bisa diapresiasi teman-teman juga gitu. Jadi menarik kayak Mas Gugun gitu membawa bahasa dari daerahnya masing-masing maupun teman-teman yang ada di Banyumas gitu dari film-film yang tadi diputarkan itu, karena menurutku ya bahasa itu benar tadi kata Mas Abdi bahwa ya bahasa itu jadi sesuatu yang penting banget untuk sebenarnya untuk menyampaikan apa yang menjadi layar lain lagi lah untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh si pembuat film sendiri. Itu sih. Lebih ke identitas lokalitasnya ya Mas ya. Iya. Oke Mas Bagas juga mungkin sama itu Mas. Kenapa Mas memilih menggunakan bahasa penginyongan di filmnya itu Mas? Biasanya kan lebih ke bahasa yang anak-anak muda gitu ya. Kalau saya sendiri sih pengen kayak melestarikan aja sih Mas. Soalnya kadang teman-teman saya kayak malu gitu kalau ngomong pakai bahasa penginyongan sama anak-anak sendiri. Terus ada satu temen yang anak Jakarta gitu. Nah di circle-nya mereka itu kayak diolok-olokin gitu. Kalau kita pakai bahasa ngapak gitu, kayak apa ya? Kayak ditiru-tiruin pakai logatnya dia gitu.
Jadi berawal dari situ saya pengen apa kayak melestarikan lagi lah budaya ini biar kayak apa kita sebagai warga Banyumas gitu lokal nggak usah malu lah gitu kalau pakai bahasa ngapak sendiri ngomong sama orang luar gitu Mas. Oke, tidak perlu malu menggunakan bahasa lokalitas sendiri ya. Ya. Kecuali Mas Gugun nih harus bikin kamus kayaknya. Oke, untuk yang terakhir kita masing-masing closing statement dari teman-teman sutradara yang sudah hadir di sini. Mungkin bisa dimulai dari yang paling senior, Mas Insan ya. Silakan Mas Insan. Closing statement Mas. Paling senior kok. Ada aja. Closing statement ya mungkin kalau dikaitkan dengan pandemi ini ya, saya berharap teman-teman tidak patah semangat. Kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, tapi seenggaknya kalau kita sudah mulai punya spirit untuk berkarya ya jangan berhenti di kita, sebarkan spirit itu agar teman-teman juga punya spirit yang sama buat kita. Itu aja sih. Oke, Mas Danang gimana Mas? Ya, misal kalau dari saya untuk pegiat film-film walaupun pandemi ya juga tetap semangat. Bikin film itu bisa lewat dari mana aja gitu. Terus semoga pemutaran kayak gini juga nggak terhenti gara-gara pandemi kayak gini. Nah terus kedepannya semoga makin banyak lah orang yang mengapresiasi film-film indie seperti ini. Pokoknya panjang umum apresiasi. Ya, Mas Gugun, monggo. Oh, sudah. Berkarya dengan bahagia. Itu aja sih. Dengan nggak usah Mas. nggak usah mikir ribet-ribet harus begini harus bikin film ya bikin film saja nggak usah harus wah ini harus mengandung nilai-nilai harus apa ya mengangkat kultur apa jujur aja bahagia nanti lama-lama dari karya kita akan keluar apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita itu aja. Oke, Mas Petrus silakan. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau tadi ada dari teman-teman udah bilang berkarya masa pandemi lalu berkarya dengan senang hati gitu. Kalau aku sendiri sebenarnya pengen ini sih bahwa teman-teman yang ingin membuat film animasi gitu, ingin membuat film gak cuma film ya tapi yang berkaitan dengan animasi gitu. Ini saat-saatnya mungkin saat ini adalah saat yang tepat banget gitu. Gak cuma animasi sih tapi dunia kreatif gitu. Di saat ini dunia kreatif kita ini di Indonesia benar-benar lagi dibutuhin, dunia kerja juga benar-benar dibutuhin. Jadi teman-teman yang punya minat gitu untuk nanti prospek masa depannya ke dunia kerja di animasi atau di dunia film gitu ya monggo di berawal dari ikut komunitas menurutku itu penting banget gitu ikut komunitas ikut pemutaran film sering-sering nonton film gitu lalu yang terakhir mungkin aku pengen mengapresiasi gitu teman-teman dari Festival Purbalingga yang mungkin udah berdarah-darah gitu menyelenggarakan acara ini di masa pandemi gitu. Aku juga bersyukur akhirnya film kami bisa tayang di sini gitu. Ini salah satu cita-cita kami filmnya bisa tayang di Festival Purbalingga gitu. Itu sih, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Petrus. Terakhir, Mas Bagas, silakan. Waduh, jadi bingung ini udah sebutin semua. Kalau dari saya sih kayak lebih ke pengalaman saya aja sih. Mungkin pandemi ini agak berat ya, tapi kita patut bersyukur karena di pandemi ini termasuk saya jadi belajar tentang film lebih banyak lagi. Yang sebelumnya saya kayak belum terlalu tertarik sama film. Di pandemi ini saya juga sering ngulik tentang film itu apa lewat berbagai festival online yang sebelumnya saya nggak bisa hadir secara fisik di festival-festival tersebut, tapi di kesempatan online ini saya juga berkesempatan untuk berkunjung di berbagai macam festival online begitu sih.
Jadi jangan patah semangat, terus belajar aja. Oke. Ya, terima kasih Mas Petrus, Mas Bagas, Mas Gugun, Mas Danang, Mas Insan, tetap berkarya, tetap semangat. Jangan mikir yang aneh-aneh, mikir yang ribet-ribet, pokoknya semuanya bisa jadi ide dalam menggarap film, yang penting jalan aja gitu. Gitu Mas, saya serahkan kembali. Oke. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih. Dengan kegiatan yang cukup seru ini ya. Oke, silakan Mas.